Suatu malam, di sebuah ruangan, ada seseorang yang berbaring dengan tatapan mata yang menerawang jauh menembus langit-langit. Tiba-tiba, dia merasakan percikan-percikan ilham yang bikin neuron-neuron di kepalanya bekerja secara optimal dan menghasilkan sebuah gambaran yang ideal tentang dirinya di masa depan. Mendadak dia jadi orang yang ambisius. Dia bangkit dari tempat tidurnya, buka notes, dan mulai membuat serangkaian jadwal dan rencana untuk mewujudkan ambisinya. Bangun jam 5 pagi, olahraga, sarapan sehat, semua pekerjaan harus selesai sebelum makan siang. Perfect. Dia tutup notes-nya, lalu tidurlah dia dengan perasaan bangga. Dengan keyakinan besar bahwa mulai esok hari, dia akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Tapi, begitu pagi tiba dan alarm berbunyi, terjadilah sebuah fenomena supranatural. Sosok ambisius yang semalam memberikan janji-janji manis itu mendadak hilang tanpa jejak. Dia bangun pagi dan sama sekali nggak mengenali siapa sosok ambisius yang membuat serangkaian jadwal yang merepotkan itu. Yang ada dia cuma ngerasa capek, lelah, kesal dengan bunyi alarm itu. Lalu dia tekan tombol snooze dan balik tidur lagi. Now, apakah seseorang ini terdengar familiar? Kenapa? Ngerasa ya? Ya ini emang lagi ngomongin kamu sih. Kamu yang heran. Kenapa sih konsisten itu susah banget? Betul? Sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang cara kerja pikiran mereka. Kamu berekspektasi kalau kamu adalah satu orang yang sama dari hari ke hari. Gimana kalau saya bilang kamu sebenarnya adalah sekumpulan dari banyak versi dirimu yang terus berevolusi? Sekarang coba diingat-ingat lagi. Siapa kamu 5 tahun yang lalu? Caramu berpakaian, musik yang kamu dengar, ambisi yang kamu punya, pasti udah sangat berbeda dengan kamu yang sekarang. Ya kan? Nah, yang banyak orang nggak sadar adalah perubahan besar itu sebenarnya terjadi setiap hari dalam skala yang sangat kecil. Kamu yang malam-malam penuh semangat itu punya energi yang jauh berbeda dengan kamu yang baru bangun tidur. Inilah alasan kenapa konsistensi itu terasa kayak siksaan atau beban yang sangat berat. Karena secara nggak sadar, kamu sedang memaksa orang asing, yaitu kamu di pagi hari, untuk menjalankan rencana yang dibuat oleh orang lain, yaitu kamu yang penuh motivasi semalam. Kamu mengharapkan sosok yang baru bangun tidur itu punya disiplin dan prioritas yang sama dengan sosok yang akan tidur. Let's say kamu pengen hidup sehat. Kamu tahu kalau kebanyakan gorengan, fast food, mie instan itu nggak bagus buat kesehatan. Kok bisa kamu tetap milih makan itu? Atau ketika kamu besok harus bangun lebih pagi, kamu udah tahu kalau kamu begadang, bangun-bangun badanmu bisa lemes, nyawamu kayak cuma separuh. Kenapa kamu malah lebih milih scroll atau nge-game sampai tengah malam? Mungkin kamu emang kurang disiplin, mungkin kamu emang gak beneran niat buat maju, atau bisa jadi kamu tertipu otakmu sendiri. Kamu sedang melakukan future discounting, bias yang bikin seseorang lebih menikmati kenikmatan instan sekarang daripada manfaat jangka panjang di masa depan. Otakmu secara harfiah melihat sosok di masa depan itu sebagai orang asing. Ya, orang asing gimana sih? Mau sukses, nggak sukses, bodo amat. Mau nyesel, nggak nyesel, bukan urusan gue. Kamu nggak ngerasa bersalah ketika membebani dirimu besok pagi, karena di otakmu itu adalah masalah orang lain, bukan masalahmu saat ini. Misal ada orang nawarin kamu, pilih uang 10 juta rupiah sekarang, atau 30 juta rupiah dalam bentuk emas, tapi baru cair 2 tahun lagi. Kemungkinan besar, kamu lebih milih 10 juta rupiah sekarang juga. Kenapa? Karena secara historis, nenek moyang kita bertahan hidup dengan prinsip apa yang ada sekarang, makan. Nunggu itu beresiko. Bisa hilang, bisa dicuri orang. Otak primitif kita jadi mikir dapat makanan hari ini jauh lebih penting daripada dijanjiin makanan yang lebih banyak minggu depan. Sayangnya, ini kebawa sampai dunia modern. Otakmu masih haus sama kepuasan instan. Apa yang ada sekarang, makan. Itu yang bikin kamu sering menyabotase dirimu sendiri. Kamu lebih milih hadiah-hadiah kecil yang bisa kamu nikmati hari ini. Rebahan dulu deh, nyekrol dulu deh, kerjain nanti deh. Padahal hal-hal inilah yang justru bikin kamu di masa depan living in chaos. Hidupmu kacau, berantakan, penuh dengan tekanan. Banyak orang gagal konsisten karena mereka sering berpikir semua atau tidak sama sekali. Kamu berpikir kalau nggak bisa lari 1 jam, mending nggak usah. Kalau nggak bisa nyelesain seluruh kerjaan hari ini, mending nggak usah dikerjain sama sekali. Inilah kesalahan fatal yang sering kamu lakukan. Kamu memperlakukan hidup kayak beban berat yang harus diselesaikan dalam satu tarikan napas. Pernah main game? Saya suka banget main game-game yang bergenre RPG. Buat yang nggak tahu, RPG itu role playing game.
Kita jadi karakter utama di dunia fantasi. Gampangnya game petualangan lah. Cuma ini lebih detail dan lebih kompleks. Saya gede bareng game-game kayak Final Fantasy, Chrono Cross, Suikoden, dan RPG-RPG semacamnya. Nah, gimana kalau kamu memandang perjalanan hidup, perjuangan menggapai cita-cita dan apapun keinginanmu itu kayak main game? Dalam sebuah game, kamu nggak perlu menamatkan seluruh level dalam sekali duduk. Kamu punya fitur yang namanya save point. Itu berfungsi sebagai checkpoint. Kamu bisa balik ke titik yang sama, dengan level yang sama, armor yang sama, item-item yang sama dengan ketika kamu meninggalkan game itu. Kamu hanya perlu sampai ke checkpoint berikutnya. Setelah itu, apapun perkembangan yang kamu dapat akan tersimpan dengan aman. Dunia nyata pun bekerja dengan cara yang sama. Bukan tentang seberapa besar langkah yang kamu ambil hari ini, tapi seberapa banyak kemajuan yang bisa kamu titipkan untuk dirimu di esok hari. Biar apa? Biar ketika kamu besok balik ke petualangan mengejar cita-cita ini, kamu nggak perlu mulai dari nol lagi. Bayangin kamu adalah atlet lari maraton, dan dirimu yang besok pagi itu adalah rekan setimmu. Dia yang akan menerima tongkat estafet dari kamu hari ini. Kalau hari ini kamu biarin piring kotor numpuk, kerjaan terbengkalai, rumah berantakan, itu artinya kamu sengaja maksa dirimu yang besok itu bangun di tengah kekacauan. Kalau hari ini kamu nggak jadi nge-gym, nggak jadi ngonten, nggak jadi melangkah sedikit lebih dekat ke cita-citamu, artinya kamu sedang membiarkan dirimu yang besok itu bangun di tengah pengkhianatan yang kamu buat sendiri. Jangan heran kalau besok dia bangun tanpa motivasi sedikit pun, karena kamu baru aja ngasih dia beban tambahan buat beresin kekacauan yang kamu buat hari ini. So, kalau kamu serius pengen konsisten, mulai sekarang, ubahlah cara pandangmu. Arahkan fokusmu dengan tepat. Jangan maksain diri buat nyelesain semuanya setiap hari. Kalau kamu kecapean buat olahraga berat, jalanlah 10 menit aja. Kalau rumahmu berantakan dan kamu males beresin, bersihin kamarmu dulu aja. Tujuannya simple, pastikan versi dirimu yang besok bisa mewarisi kondisi yang sedikit lebih baik daripada hari ini. Percayalah, dirimu yang besok akan sangat berterima kasih karena kamu nggak meninggalkannya dalam tumpukan kekacauan dan rasa bersalah. Mungkin ada dari kamu yang mikir, oke bang, gue paham teorinya. Tapi jujur, gue gak peduli sama nasib gue ke depannya nanti. Kalau kalimat itu terlintas di pikiranmu, well, let's talk a little deeper. Tapi kamu harus jujur sama dirimu sendiri, oke? Apakah jauh di dalam lubuk hatimu, kamu ngerasa dirimu gak layak buat diperjuangkan? Kalau iya, coba pikir baik-baik. Kamu rela berkorban luar biasa buat orang-orang yang kamu sayangi. Kalau sahabatmu butuh bantuan, kamu berusaha selalu ada di sana. Kalau hewan peliharaanmu lapar, kamu pastikan dia kenyang dan nyaman. But why? Kenapa? Kenapa ketika berhadapan dengan dirimu sendiri, kamu justru jadi orang yang paling jahat? Kamu seringkali jauh lebih kejam ke dirimu sendiri dibandingkan ke orang lain. Kalau temenmu lagi kesusahan, kamu bilang, yang sabar ya, jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Pelan-pelan aja, jangan nyerah. Tapi kalau kamu sendiri yang gagal, makanya jangan malas goblok. Pantes hidup gue berantakan. Emang gak ada harapan gue? Pertanyaannya, kalau kamu emang gak suka, terus kenapa harus ngerawat seseorang yang bahkan kamu gak suka? Percakapan negatif itu juga alasan kenapa kamu susah buat konsisten. Kamu menyabotase masa depanmu sendiri karena kamu ngerasa dirimu di masa depan gak pantas buat dapat hidup yang lebih gampang. Bayangin kalau dirimu di masa depan itu adik kecilmu atau sahabatmu. Apa kamu tega membiarin mereka bangun di tengah tumpukan masalah yang kamu buat hari ini? Semakin kamu ngelihat dirimu sebagai sosok yang berharga untuk dibantu, maka semakin ringan langkahmu buat konsisten. Perlakukanlah hidupmu kayak lomba lari estafet. Tugasmu hari ini cuma gimana caranya kamu berhasil ngasih tongkat ke pelari berikutnya. Kalau setiap versi dirimu melakukan bagiannya sedikit lebih baik, konsisten bukan hal yang susah kok. Dia akan datang dengan sendirinya. Kamu nggak harus memenangkan seluruh pertandingan hari ini. Kamu cuma perlu memastikan pemain berikutnya punya awal yang lebih mudah. Semua bermanfaat. See ya.